Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai tanggal 7, tanggal 8 sampai batas waktu tanggal 9. Artinya dimulai hari Selasa, hari Rabu, dan sampai batas waktu hari Kamis. Kira-kira seperti itu sobat ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Semoga keberuntungan itu akan bisa positif, akan bisa baik, tentunya saya berharap seperti itu ya. Ketika kita nantinya mendapat istilahnya itu belum beruntung, dalam arti mungkin ada suatu pembacaan yang kurang baik ya, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai waspada saja, kan seperti itu. Jikapun itu baik ya seperti yang saya katakan tadi, keberuntungan yang akan menaungi ya tetap kita alhamdulillah ya, kita syukuri, kita aminkan karena ucapan adalah doa. Intinya di situ sobat ya. Tetap ya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya tetap bersifat prediksi, bersifat terawang dan lebih maksudnya itu lebih jelasnya juga bersifat general reading ya. Dalam arti tarikan energinya itu luas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Semoga keberuntungan yang baik-baik tetap tetap mengena sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu tentunya harapan saya seperti itu ya. Ketika jawabannya itu tidak tepat, tidak resonate ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena saya selalu mengatakan tarikan energi itu bisa dikatakan meluas sobatnya. Jadi mengacak ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan ya silakan konsul secara pribadi karena saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain sehingga saya bisa menembak dengan tepat sasaran dan kalian juga akan bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya. Ya next lanjut setelah zodiak Aquarius tapi akan saya tarik energinya dulu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Zodiak Capricorn akan kita tarik energinya. Ya, alhamdulillah ya saya sudah menarik energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu Capricorn. Ini asmara kartu pertama kalian ada 6 Pentacles ya, seseorang dikelilingi 6 koin. Katanya seseorang ini lagi saling memberi ya, ataupun bisa dikatakan orang dermawan ya. Dikonfirmasi sama kartu The Devil. Ini harap berhati-hati, ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya, The Devil. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Capricorn ya, katanya apa ya, kelihatannya Capricorn sedang adanya suatu problem ya, sedang adanya suatu problem di mana Capricorn ini sedang adanya suatu kebimbangan ya,
kira-kira seperti itu, kebimbangan memilih untuk bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Ingat ya, di sini Capricorn jangan sampai terjebak ya dengan suatu kebimbangan. Mana yang kalian yakini yang harus kalian selesaikan dulu, yaitu selesaikan. Asalkan di sini jangan ditunda-tunda karena saya menangkap energi benar-benar energi jahat, energi kurang bagus, energi dari orang-orang toksik yang mencoba masuk di lingkungan di lingkaran asmara kalian, yaitu tadi yang membuat akhirnya kalian itu ketika ada masalah kalian itu bimbang untuk bisa menyelesaikan ya, bimbang untuk bisa istilahnya itu apa ya, untuk bisa mencari solusi ya, bagaimana enaknya biar bisa selesai masalah. Itu kalian memang diruwetkan di sini ya, saya menangkap energi keruwetan ya. Jadi kalian seakan-akan dipengaruhi unsur kenegatifan sehingga membuat kalian itu nanti bimbang untuk bisa memilih ya, gitu loh ya, memilih salah satu, jalan mana yang akan kalian pilih itu kan dibikin bingung di sini karena jelas ini kalian ada suatu energi yang kuat, energi negatif ya, energi kiriman black magic yang negatif yang membuat asmara kalian kacau, akan adanya suatu masalah, yaitu tadi mungkin kalian ketika dihantam masalah, ada masalah kalian kurang jeli ataupun kurang bisa memahami ya, mana yang harus kalian selesaikan dulu, mana yang harus kalian pilih. Nah, di sini akan ada suatu apa ya, suatu permasalahan yang amat rumit nantinya gitu ya. Harap waspada saja ya. Karena ini apa ya, karena saya menangkap ketika kalian ada masalah ini bukan sewajarnya gitu loh, tapi ada peran dari energi negatif ya. Jadi, istilahnya itu dari orang-orang yang toksik sehingga mengirimkan suatu energi positif membuat kekacauan tanpa apa ya, bisa dikatakan tidak murni lah ya, tidak secara logika gitu loh ya. Bisa saja mungkin apa ya, salah ngomong sedikit itu terus akhirnya terpancing besar ya, sehingga menimbulkan konflik. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa saja, mungkin salah pilih apa ya, mungkin barang apa ini contoh ya, terus akhirnya bisa saling konflik. Nah, itu tadi karena kalian dihantam gitu loh, ada suatu energi yang itu membuat kacau, membuat, eee, apa ya, hubungan kalian memanas akhirnya gitu loh ya, waspada saja ya untuk Capricorn ya. Terus kita lihat untuk pekerjaan lanjut ya, nanti akan saya deteksi ya. Ini pekerjaan karena pertama ada Three of Cup, itu 3 orang memegang 3 cup, kelihatannya ada suatu pesta ataupun bersenang-senang, terus dikonfirmasi sama kartu Death ya, ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap ya, Capricorn ini berharap adanya suatu keberhasilan, berharap adanya suatu pencapaian target ya, saya menangkapnya seperti itu. Bahkan di sini mungkin kalian akan adanya suatu pertemuan ya, cuman saya rasa di sini harap berhati-hati ya, mungkin jangan terlalu terburu-buru ketika mungkin ada yang menjanjikan apa, terus kalian, diajak ketemuan ya, itu kalian jangan terburu-buru ya, karena di sini saya menangkap, biarpun kalian menginginkan ada suatu keberhasilan, menginginkan ada suatu target-target akan bisa tercapai, akan bisa terpenuhi, akan bisa terwujud ya. Saran saya, yaitu tadi, ketika, mungkin akan adanya pertemuan, kalian jangan terburu-buru untuk mengambil sikap untuk bertemu ya, karena di sini melambangkan apa, death ya, gitu loh, menggambarkan adanya warning mungkin akan ada sedikit kurang bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Karena biarpun death ini melambangkan 2 sisi, tetap kalian harus berusaha ya, jangan sampai terburuk, apapun itu harus kalian pikirkan baru kalian melangkah ke depan. Kira-kira seperti itu ya, ingat ya death ini mempunyai 2 makna. Jadi, kalian ya jangan terlalu stuck, ketika dihantam masalah ya. Ya juga jangan apa ya, jangan terlalu keburu-buru tapi pikirkan ya, gitu loh. Pikirkan baru ketika sudah matang, baru kita, eee, jalankan. Kira-kira seperti itu ya, death nih, harap harap berhati-hati ya sobat ya, gitu loh. Yang jelas di sini kelihatannya akan ada sedikit masalah ya dari mungkin dari, secara pertemuan ataupun mungkin dari secara pembicaraan karena di sini terlihat akan lebih dari 2 orang ya, kan seperti itu ya. Akan ada satu konflik, harap berhati-hati saja, harap waspada. Terus di sini, untuk masalah keuangan ada 6 maaf ya batuk. Di sini ada 6 cup sobat ya, itu cupnya ada isi bunga, terus dikonfirmasi sama depul. Ya itu ada seseorang ya, sedang membawa bekal, terus dia itu berjalan tapi tidak melihat jalannya itu di depan itu terputus gitu loh ya, saking asiknya berjalan. Ini kalau saya tangkap keuangan untuk Capricorn ya, ini harap berhati-hati ya, sama orang-orang yang toksik juga, sama orang-orang yang ingin mempermainkan kalian ya, gitu loh. Mungkin dia di depannya baik, di depan kalian, tapi di belakang kalian dia mau memukul, dia mau adanya suatu banyak hambatan, banyak senjata agar kalian mungkin terpuruk, agar kalian akan lebih jatuh lagi di faktor keuangan. Jadi energi,
Capricorn ini benar-benar 3 hari ke depan kelihatannya kurang bagus ya untuk masalah keuangan ya. Harap waspada saja, harap ada suatu pengontrolan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu depul, artinya di sini apa ya, kalian harus mau mendengarkan saran sobat ya, gitu loh. Biarpun mungkin kalau saya tangkap secara keuangan kalian tuh, keuangan kalian tuh ngepres gitu loh, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil ya. Uang kalian itu ngepres ya. Harap dipergunakan baik-baik, jangan sampai, kalian tidak kontrol masalah pengeluaran, nanti kalian akan terperosok karena di sini jelas adanya seseorang membawa bekal dan depannya terperosok. Artinya itu tadi, kalau secara keuangan ya saya tangkap next ini ya, saya menangkapnya ada, mungkin ya itu tadi ngepres gitu loh, jadi harap waspada ya. Digunakan seperlunya saja untuk sementara ini. Ketika kalian ada keinginan yang kuat, harap direm dulu, harap ditahan dulu ya, ketika itu memang tidak terlalu dibutuhkan. Kira-kira seperti itu ya, gitu. Dan coba kalian harus mendengarkan nasihat dari orang lain gitu ya, agar apa ya, agar bisa lebih selamat lagi, lebih, mungkin akan lebih bisa terjaga lagi keuangan kalian biarpun ngepres gitu loh ya. Iya, akan saya deteksi ya, ini energinya rada semrawut ya, akan saya deteksi untuk ketiganya Capricorn. Iya, ini kalau saya menangkap ya, ini jelas harap berhati-hati ya untuk Capricorn di seputar asmara kalian akan ada konflik ya, harap dijaga, harap waspada saja ya, apapun itu sikapi dengan rasa dingin, jangan sampai terpancing emosi karena di sini jelas ada suatu energi energi hitam ya, yang itu akan menyerang kalian ya, dalam arti ingin membuat suasana panas sehingga banyak konflik. Itu tadi ya, sikapi dengan dingin karena amarah itu, karena apa, karena nafsu amarah itu pasti kalah dengan istilah energi yang dingin, kira-kira seperti itu, jangan terpancing ya. Untuk masalah pekerjaan di sini terlihat 50-50 ya, ada yang suatu keberhasilan, bisa saja berhasil, bisa saja tidak di sini ya, masalah keberuntungan pekerjaan. Kalau di masalah keberuntungan keuangan terlihat, ya dia Capricorn di sini kelihatannya apa ya, juga sama sih 50-50 ya. Ini kalian masih diuntungkan ya. Saya, mendeteksi, saya menerawang tadi istilahnya itu sama 50% akan ada suatu keberhasilan ya, bahkan ada suatu, pemasukan yang masuk nantinya. Bisa saja ini akan ada suatu kegagalan total ya. Jadi bisa dibilang masih diuntungkan 50%, pekerjaan juga seperti itu. Kalau di faktor, apa, asmara kelihatannya belum diuntungkan. Oke ya, baik ya, semoga bisa ditangkap ya maksud saya. Jadi apapun itu kali ini Capricorn kartunya rada kurang bagus lah bisa dikatakan seperti itu, tetap waspada, tetap semangat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun itu informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan. Tetap saya selalu berpesan, ketika masalah itu kalian rasakan ya ada keganjilan, apalagi kalian mengetahui sudah tidak wajar, ya tidak ada salahnya sobat kita kuatkan secara doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Jangan diabaikan sebelum itu mengakarkan seperti itu. Nah, ketika kalian tidak percaya silakan dibuktikan ya. Ketika itu mengakar sudah banyak yang konsultasi, ketika mengakar itu akan kesulitan dan butuh waktu untuk membuka aura, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, apalagi sudah mengetahui. Tidak ada salahnya kita kuatkan doa juga ikhtiar. Ketika kita ikhtiar, tanya orang di bidangnya siapa tahu adanya solusi dan kalian bisa auranya terbuka lagi dan bisa baik ke jenjang selanjutnya, bisa lancar dan tidak semakin terpuruk, kan kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.